Nah, Mhm. kenapa ini bisa terjadi? Karena kita yang masih cuek terhadap budaya asli kita sendiri. Halo hai Sobat Pera. Welcome back to podcast Literary School, Little Bit of Your Story di episode spesial edisi Panen Karya. Back again with your only one favorite announcer, Cileri Luaha. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama teman kita yang sangat keren, di mana masa mudanya atau di masa SMA-nya sudah menyandang gelar Duta Wisata Jambi Remaja Wakil 3. Hai Hai, Gadvan. Muaro Jambi melihat candi. Cakep, Candi dilihat, indah dipandang. cakep, Kini kanti sampai di Jambi. cakep. Kami ucapkan selamat datang. Wah, keren banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal pantun nih. Ternyata faktanya Indonesia tuh memiliki keberagaman budaya dan wisata yang banyak banget loh. Salah satunya seperti pantun yang kamu sebutkan tadi loh, Van. Nah, bahkan hal itu tuh sudah pernah diakui oleh UNESCO. Dari banyaknya keberagaman budaya di Indonesia nih, ada nggak sih yang kamu kagumi banget? Banyak dong pastinya. Tapi salah satunya yaitu Reok Ponorogo. Wah, kira-kira ada nggak sih alasan kayak kenapa kamu kayak suka banget nih sama Reok Ponorogo? Ya karena Reok Ponorogo memiliki unsur magis dan tarian di dalamnya menunjukkan peperangan antara Kerajaan Daha dan Kerajaan Ponorogo. Nah, uniknya lagi, penari utama Reok Ponorogo memakai hiasan berkepala singa yang beratnya itu mencapai 50 sampai 60 kilogram. Wah gila, itu berat banget loh. Iya. Kok bisa sih? Nah, itulah kerennya penari-penari Reok Ponorogo. Nah, tapi sayangnya Reok Ponorogo pernah hampir diklaim oleh negara tetangga pada tahun 2022. Wah, aku pernah tuh dengar beritanya, sempat aku juga lihat. Nah, tapi Mhm. selain Reok Ponorogo, ada juga loh beberapa budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga. Nah, Nah, sebenarnya seperti kayak batik, betul. wayang kulit, terus lagu Rasa Sayange, bahkan ya makanan terenak tuh di Indonesia bahkan mendunia, itu juga diklaim loh. Emang iya? Iya, rendang dari Sumatera Barat. Nah, kalau soal ngomong itu, kira-kira ada nggak sih tanggapan kamu terhadap permasalahan pengklaiman budaya Indonesia? Takutnya kita malah kehilangan budaya Indonesia seperti yang kamu bilang tadi. Mhm. Nah, wayang kulit. Wayang kulit ini pernah diakui juga oleh negara tetangga, padahal sudah dicatat di UNESCO pada tahun 2003 sebagai warisan asli budaya Indonesia. Wah, aku juga pernah dengar tuh berita tentang hal itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita yang masih cuek terhadap budaya asli kita sendiri. Nah, iya betul banget itu. Nah, selain itu juga kita tuh memberikan negara lain tuh peluang untuk mengcopy bahkan mengklaim dari, budaya asli kita. Padahal kita tuh sudah melakukan tradisi itu dari zaman nenek moyang kita. Nah, supaya hal ini tidak terjadi lagi, kita harus memperkenalkan budaya kita ini ke kancah yang lebih luas. Supaya negara lain tahu hak paten budaya yang kita miliki. Betul. Nah, juga tapi itu aku masih heran tahu, kenapa ya pemuda zaman sekarang tuh masih gengsi terhadap melestarikan budaya kita. Padahal kan kita tuh sebagai generasi penerus gak sih? Betul. Nah, kita sebagai generasi penerus seharusnya kita tuh menjadi, benteng pertahanan dalam menjaga dan melestarikan budaya asli kita, gitu. Mungkin ya karena kan zaman makin berkembang Mhm. dan pastinya semakin modern. Dan dunia ini nggak ada batasnya lagi. Mungkin di pikiran anak-anak remaja sekarang nih, kalau tentang budaya kita tuh terlalu kuno, ketinggalan zaman gitu. Iya, betul betul betul. Tapi ya, kalau menurut aku, padahal budaya Indonesia tuh nggak kalah keren loh dari budaya luar. Dan juga banyak beberapa budaya Indonesia tuh nggak ada loh di negara lain. Seharusnya kan kita sebagai anak remaja Indonesia gitu ya, sebagai generasi penerus kayak, wah aku bangga banget nih sama budaya kita Nah, sendiri gitu. itulah Nah, kenapa di Indonesia ini jarang sekali yang melestarikan budaya kita, nah, karena budaya luar tuh telah masuk ke Indonesia. betul. Nah, iya, menurut kamu ada nggak sih cara agar kayak, kita nih sebagai generasi penerus bangsa, anak pemuda, untuk mempertahankan budaya kita agar tidak diklaim oleh negara lain? Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Apa aja itu? Nah, contohnya seperti aku nih, pakai Wah, baju batik di podcast. Tapi tidak hanya di acara formal saja. Kita bisa pakai batik nih di waktu nongkrong bareng teman, betul betul. gitu hangout, waktu hiburan. Nah, kita mulai membiasakan memakai baju batik.
Nah, selain baju batik sih, kalau menurut aku juga kita bisa menggunakan tas-tas batik, Nah, betul. tote bag batik yang memiliki kayak, berbagai bentuk yang unik. Nah, selain itu juga kita harus pede juga dengan bahasa kita harus melestarikan bahasa. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa, kamu berasal dari daerah mana sih? Kalau aku berasal dari daerah Nias. Kalau boleh tahu, Nias berada di pulau mana ya? Nah, Nias itu berada di Pulau Sumatera, di Provinsi Sumatera Utara. Tapi dia tuh nggak satu pulau, dia tuh beda pulau. Nah, kalau untuk ke sana, kita tuh harus menggunakan pesawat, kalau nggak naik Waduh, kapal. ribet banget ya nampaknya. Iya, Nah, aku mau belajar sedikit bahasa Nias dong. boleh boleh, mau nanya apa nih? Apa ya? Apa kabarmu? Nah, kalau bahasa Niasnya apa kabar, itu artinya, ngomongnya Haria Duria. Haria Duria. Ya, Hapa Haria Duria. Kalau kamu sudah makan belum? kalau sudah makan itu bahasa Niasnya Moa Mana Drauge. Waduh, susah banget ya. Iya. Nah, kalau kamu sendiri dari suku mana nih? Aku Puja Kesuma, Ih, apa tuh artinya? putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, aku boleh nggak juga belajar sedikit bahasa Jawa? Boleh. Bahasa Jawanya apa kabar, apa tuh? Piye kabare? Itu kalau jawabnya apa? Tapi Api? mhm, Nah kalau angka, angka gimana tuh? angka berapa dulu nih? Nah, aku mau angka 3, Telu, tuh. Kalau angka 5, limo, kalau angka 7, seven, 7 mah bahasa Inggris. pitu. Oh, Nah, selain melestarikan bahasa daerah, mhm, kita yang namanya anak muda juga tidak terlepas dari namanya media sosial. Nah, betul. di media sosial kita juga bisa memperkenalkan, bahkan mempengaruhi anak muda untuk tidak malu memperkenalkan budaya kita sendiri. Nah, iya, mungkin kita juga pernah lihat di beranda TokTok, influencer menggunakan kain batik, dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kita sebagai anak muda juga bisa mencontoh hal itu. Nah, di media sosial kita tahu loh, cepat sekali memviralkan berita-berita, terhits. Nah, kita bisa bisa loh jadi salah satu influencer yang seperti TokTok tadi. Betul. Nah, terima kasih ya Garvan telah menemani aku dalam podcast tentang budaya-budaya yang diklaim oleh negara lain. Sama-sama juga Cileri. Budaya adalah cermin jiwa bangsa yang mencerminkan kepribadian. Kebudayaan adalah warisan yang harus kita jaga dan lestarikan. Budaya mencerminkan identitas dan sejarah kebudayaan kita. Aku Cileri, Aku Gatvan. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.